Salam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah pada hari ini secara online. Mari kita menyisihkan waktu dari segala kegiatan kita yang ada di rumah untuk fokus pada ibadah kita pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan melihat dan memberkati ibadah kita pada hari ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 3 bait pertama dengan bait yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh bumi, marilah kita bersatu dalam pengakuan iman rasuli dengan mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersaat teduh. Kita mengarahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur padamu pada saat ini karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang boleh mengantarkan kami untuk terus boleh menyembah Tuhan melalui ibadah kami di rumah kami masing-masing. Engkau berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 28 bait pertama sampai bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus.
pembacaan epistel firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakan untuk kita semua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacita dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur dan terima kasih Tuhan kami ucapkan padamu pada saat ini, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh terus kami rasakan dan melimpahi kehidupan kami di dalam sepanjang minggu ini. Kami boleh memperoleh keselamatan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu, kami percaya Tuhan mau dengar setiap doa dan seruan kami. Kami berdoa Bapa buat jemaat kami, GMI Prata Parung Panjang yang masih bekerja. Tuhan berkati kehidupannya Tuhan, bahkan keselamatannya, kesehatannya. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah di setiap pekerjaannya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati perjalanan mereka setiap harinya, mau berangkat dari rumah di tengah perjalanan, sampai ke tujuan tempat mereka bekerja. Biarlah Tuhan yang turut campur di setiap kehidupan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sudah dirumahkan, bahkan yang merindukan pekerjaan saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan pekerjaan bagi mereka. Tunjukkan jalan bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh mendapatkan pekerjaan kembali, dan mereka boleh menghidupi keluarga masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat yang daripada Tuhan. Dan mereka boleh memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami, negara Indonesia ini, di mana saat ini Tuhan sedang terpuruk karena keadaan wabah virus corona ini Tuhan yang tidak berhenti Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa di balik semua ini Tuhan ada rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Kiranya Engkau hilangkan semua penyakit ini Tuhan dari kehidupan negara kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni negeri kami, supaya virus ini segera berlalu dari kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Bapa buat tim medis,
Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan, bahkan kinerja mereka supaya boleh memperoleh hasil yang sempurna, yang maksimal, yang daripada Tuhan. Dan para pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan, kami rindu pemulihan yang daripada Tuhan untuk boleh memulihkan mereka, jamah mereka Tuhan, lawat mereka supaya mereka boleh cepat pulih dan mereka boleh berkumpul kembali bersama saudara-saudara mereka di dalam rumah mereka masing-masing dalam sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan kami supaya segera menemukan vaksin untuk menyembuhkan COVID-19 ini. Kami percaya tangan Tuhan turut campur di setiap kinerja pemerintahan kami. Terima kasih Bapak. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk keluarga jemaat GMI Prata Parung Panjang. Jauhkan Tuhan dari segala virus corona ini, dari segala mara bahaya. Biarlah tangan Tuhan turut campur di setiap kehidupannya Tuhan. Kau berkati setiap hati jemaat-Mu Tuhan supaya tetap berserah kepada kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan. Jauhkan dari keputusasaan. Berikan kami semangat yang daripada Tuhan supaya di dalam menjalani hidup ini kami tetap semangat dan boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap masyarakat agar dilindungi Tuhan dan tanggap dalam melaksanakan social distancing dan physical distancing. Biarlah kami boleh sama-sama menjaga Tuhan dan mematuhi peraturan pemerintah yang ada saat ini. Jangan biarkan kami membandel Tuhan, tetapi ajari kami untuk patuh kepada peraturan. Di saat kami mematuhi peraturan pemerintah, kami yakin bahwa kami sudah mematuhi peraturan Tuhan. Lindungi kami Tuhan, ajari kami untuk taat kepada Tuhan dan pemerintahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang boleh berulang tahun pada minggu ini. Bapak Budi Najara, Ibu Lismawati, Bapak Daniel Kiri dan Yohanes Simatupang. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau memberikan umur panjang bagi mereka, Engkau tambahkan umur bagi mereka, biarlah di bertambahnya umur mereka, bertambah pula kecintaannya kepada Tuhan, dan semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah kehidupan keluarga mereka masing-masing menjadi keluarga yang terus menyembah Tuhan, dan terus bersyukur di dalam nama Tuhan. Apa yang mereka dapat, boleh mereka memberikan yang terbaik selalu bagi Tuhan. Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kesehatan Ibu Norli, Ibu Sianipar, orang tua Pendeta Linda Mutiara Tobing, Bapak Daniel Kiri. Kami percaya Bapak bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan boleh memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Engkau berkati kehidupan mereka, jauhkan mereka Bapak dari segala keputusasaan. Berikan mereka semangat yang hidup, semangat yang daripada Tuhan, supaya di dalam menjalani kehidupan dan pemulihan mereka boleh pulih sempurna dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam kuasa Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendeta kami Ibu Linda Mutiara Lumbentowing. Kau berkati kehidupannya Tuhan, bahkan kerinduannya, pelayanannya, supaya semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan terus turut campur di setiap kehidupan Ibu pendeta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan persembahan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau berkati Tuhan jemaat-jemaat-Mu dan petugas-petugas yang mengelolanya, supaya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serukan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 196, bait pertama sampai bait yang kedua, Intan dan Permata.
Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Mari kita mempersiapkan hati untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Linda Mutiara Lumban Tobing. Tetapi sebelumnya kita memuji nama Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 144 bait pertama sampai bait yang kedua. Tuheran Allah mau memberi. Tuheran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Heran oleh rahmat-Nya hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Tapi aku mengenal Tuhan dan yakinlah bahwa Dia sanggup menjaga yang kuserahkan padanya hingga akhir. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak yang di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu luar biasa baik kepada kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan sebab kami percaya bahwa ada kuasa, mukjizat, kekuatan, kesembuhan, jalan keluar dan semuanya di dalam firman Tuhan. Berfirmanlah hamba-Mu dan kami semuanya siap mendengarkan firman Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita terambil dalam Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu menyimaknya dalam hati masing-masing, tapi Alkitabnya dibawa ya. Jangan saya membaca, Bapak Ibu nggak membacanya ya, sama-sama kita baca. Diikutin saya membacanya ya Bapak Ibu. Dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidin, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu dan akan air di sana." Bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya,
Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Sampai sejauh ini firman Tuhan. Saudara, pada minggu yang lalu firman Tuhan pada kita hari ini berjudul bersungut-sungut no way. Percaya bahwa satu minggu kita tidak lagi bersungut-sungut ya. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, masih ada bersungut-sungut? Ya sudah no way lah ya, sudah tidak ada lagi ya. Nah, saudaraku, hari ini tema kita luar biasa sekali ya, bagus sekali hari ini. Allah beserta saya, Allah beserta Bapak Ibu, Allah beserta kita. Nah saudaraku, pernahkah kita membawa anak kecil berpergian? Coba Bapak Ibu bayangkan seorang anak yang kira-kira umur sekitar 2-4 tahun kita ajak berpergian, repot enggak ya? Pasti repot. Kadang kita bisa jadi stres. Kenapa? Tadinya kita mau belanja sesuatu, bisa berubah karena anak-anak melihat ada balon, anak-anak melihat ada boneka, anak-anak melihat nanti ada mainan. Dan tidak hanya itu saudara, pasti kalau kita bawa anak-anak dari umur 2-4 tahun rewelnya itu pasti minta ampun ya. Belum lagi kalau dia kehausan, apalagi kepanasan. Belum lagi dia minta minum, belum lagi dia minta makan, nangis merengek-rengek dan minta digendong. Pasti repotnya minta ampun. Saudara, kita diminta untuk sabar. Bisa enggak? Anak kecil kalau kita suruh bilang seperti ini kepada mereka, sabar ya nak. Enggak bisa. Apalagi kita yang membawanya mungkin enggak sabar. Saudara, anak kecil pasti tidak akan mengerti kalau kita katakan, udah nak sabar ya. Nanti di rumah minumnya, nanti di rumah makannya. Apa yang dilakukan anak-anak? Bisa merengek-rengek, dia kayak tidur-tiduran. Sehingga apa, kadang-kala kita mungkin bisa malu melihat anak-anak kita seperti itu. Pasti repot dan rewel. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya bahwa anak-anak sekolah minggu GMI Efrata tidak seperti itu. Semuanya pasti baik-baik ya. Kalau dibawa pasti baik-baik semua. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kondisi seperti ini juga dialami oleh Musa di Rafidim ketika membawa umat Israel, sebuah bangsa yang besar, yang cerewet, yang rewelnya pun minta ampun. Bagaimanapun baiknya Tuhan bagi mereka, itu tidak membuat mereka berhenti mengeluh. Tidak ada air sebentar saja sudah membuat mereka mengeluh. Tidak ada makan mereka sudah bersungut-sungut. Seperti cerita minggu lalu. Saya percaya ibu-ibu gak seperti itu ya. Apalagi masa pandemi, bapak gak bawa makanan, gak bawa duit, jangan rewel-rewel, jangan cerewet-cerewet, diurut, didoain, bukan direpetin. Didoakan, diberikan semangat. Ya ibu-ibu ya, tapi ibu-ibu Efrata enggak lah, baik-baik kok semuanya. Amin. Iya ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 hal yang kita temukan dalam teks ini yang menjadi perhatian kita. Yang pertama, umat Israel masih belum sungguh mengenal Tuhannya, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, dan mereka masih mempertanyakan kuasanya. Jadi kalau ada yang masih bersungut-sungut, masih ada marah-marah, masih ada mengeluh dengan masa COVID, masa pandemi ini, kita itu sebenarnya nggak mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita luar biasa Bapak Ibu, kita nggak mengeluh. Malah kita katakan, oh Tuhan Yesus baik, God is good. Ya. Yang kedua,
Umat Israel masih belum bisa lepas dari kenyamanannya ketika mereka masih berada di Mesir sebagai orang yang terjajah. Padahal mereka dibawa ke tanah miliknya dan menjadi orang yang merdeka. Inilah orang kalau yang sudah nyaman hidupnya, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Kalau seperti itu kita ya sama aja kita kayak bangsa Israel. Saudara, situasi yang terjadi saat ini enggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita mau sabar enggak? Kita masih mau berdoa enggak? Yang ketiga, umat Israel memiliki sifat angkuh dan penuntut, saudara. Saudara, kita melihat di sana bagaimana marahnya umat Israel akan kebutuhan dasar hidupnya yang tidak terpenuhi. Kebutuhan akan pangan, kebutuhan akan minuman yang tidak terpenuhi membuat mereka bertengkar dengan Musa dan lupa akan kekuasaan Tuhannya. Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Tempat yang bernama Masa dan Meriba menjadi saksi nyata bahwa telah terjadi pertengkaran hebat. Mereka menekan Musa dengan memperbandingkan hidup yang serba cukup ketika masih di Mesir, meskipun mereka sebagai bangsa buangan tidak berada di wilayahnya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, niat baik Tuhan Allah yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir melalui Musa masih belum dipahami dengan baik oleh bangsa Israel. Mereka senantiasa bersungut-sungut apabila ada hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan harapan yang dibayangkan oleh umat Israel. Dalam Keluaran 16, makanan telah habis, mulailah orang Israel bersungut-sungut lagi. Kemudian Tuhan memberi mereka mana. Dan umat Israel tidak hanya melontarkan kata yang mendesak Musa untuk melakukan sesuatu, akan tetapi oleh karena kemarahannya, saudara. Coba saudara bayangkan, mereka juga hampir melempari Musa dengan batu. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Musa datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu ada dalam Mazmur 145, 18-19. Jadi kalau kita punya pergumulan, kalau saudara mengomel, merepet, gak ada jalan keluar. Berdoa, berlutut, berseru, perbanyak memuji Tuhan. Saudara, Tuhan memerintahkan Musa apa yang terjadi di situ untuk memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Dan Musa taat, terjadilah mukjizat. Dari gunung batu itu keluarlah air sehingga bangsa Israel itu dapat minum. Saudara, ada beberapa hal yang kita pelajari melalui nats ini. Yang pertama, hidup bersama Tuhan bukan berarti kita tidak lagi menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Namun kita akan mengatakan bersama Tuhan apa yang tidak dapat kita lalui. Amin. Apa yang tidak dapat kita hadapi. Apa yang tidak dapat kita selesaikan. Sebab Tuhan ada besertaku. Sebab Tuhan ada bersama saya. Bersama Bapak Ibu. Demikianlah umat Israel dalam perjalanannya keluar dari Mesir. Mereka berjalan sesuai dengan titah Tuhan. Namun tidaklah artinya kesulitan itu tidak akan ada lagi. Tetap ada. Tapi Tuhan beserta kita. Tuhan tidak meninggalkan kita sebagaimana Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Kita juga yang kedua, saudara, kita juga diarahkan untuk tidak bersungut-sungut ketika persoalan hidup itu di depan kita. Dan kita menoleh ke belakang melihat apa yang sudah terjadi. Terlebih ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup kita, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ditanyakan, apakah kita dapat melalui semuanya itu? Jika kita dapat melalui kesulitan pada masa yang lalu, kenapa kita tidak bisa menghadapi kesulitan yang akan datang? Kita percaya bahwa Tuhan bekerja mengawal kehidupan orang percaya. Saudara, Tuhan Allah dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dan bahkan sampai sekarang itu sama. Saudara, ingatan yang seperti inilah yang tidak ada pada umat Israel. Dalam perjalanannya, mereka dengan cepat lupa bagaimana tantangan dalam perjalanan mereka yang mereka lalui berkat pertolongan Tuhan.
Jadi saudara, kalau tahun lalu aku diberkati Tuhan, saya percaya bahwa tahun ini juga aku akan diberkati Tuhan. Kalau tahun lalu aku disembuhkan Tuhan, maka tahun ini juga aku akan disembuhkan Tuhan. Kalau tahun lalu aku dicukupkan oleh Tuhan, maka tahun ini juga aku akan dicukupkan oleh Tuhan. Saudara harus ingat itu. Sama. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang paling penting adalah bahwa ternyata umat Israel lebih mendengarkan suara perutnya daripada suara Tuhan. Itulah sebabnya mereka terus berulang-ulang bersungut-sungut. Sampai kapanpun kita akan menjadi umat yang bersungut-sungut jika dasar iman kita tidak jelas. Apakah iman kita itu berada tepi jalan, di bebatuan, di semak berduri, atau di tanah yang baik? Tanpa memahami dan mempercayai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tentulah kita akan menjadi umat yang cengeng, yang taunya hanya menuntut, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah yang saudara alami saat ini? Sedang dalam kekurangan dan ada masalahkah? Bagaimana sikap saudara menghadapi itu? Apakah kita bertindak seperti bangsa Israel? Di mana ucapan atau perkataan kita berputar, berisi terus tentang keluh kesah, umpetan, omelan, sungut, ketidakpuasan, kekecewaan, lalu mengkambing hitamkan orang lain atau bahkan menyalahkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengalaman bangsa Israel ini memberikan pelajaran yang sangat indah di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya. Allah selalu hadir tengah-tengah pergumulan hidup umatnya. Bahkan kehadiran Allah benar-benar menyatakan pemeliharaan dengan semua berkatnya. Namun umatnya kadangkala tidak merasakan Allah hadir. Umat kadangkala merasakan Allah tidak hadir. Dan tidak merasakan Allah yang maha hadir itu. Karena itu saudara, marilah kita terus menggantungkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena di luar Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya bahwa firman Allah itu memberikan kekuatan bagi kami. Kami berdoa saat ini Tuhan Yesus dan ajarkan kami untuk senantiasa kuat. Apapun persoalan kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan bergantung pada Tuhan. Sebab Engkau yang memberikan kekuatan jalan keluar bagi kami. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini masih ujian Tuhan. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kepintaran bahkan kesehatan buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang bekerja bahkan di luar daripada parung panjang, baik yang ada di dalam panjang maupun di luar parung panjang, bahkan yang ada di Lombok. Kami juga berdoa untuk Bapak Lasboy Aritonang, Bapak Hamarbun, kiranya tetap Tuhan jaga mereka, pelihara mereka, berkati mereka dengan kesehatan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, jauhkan mereka dari kecelakaan, jauhkan mereka daripada COVID Tuhan. Begitu juga dengan jemaat-jemaat kami yang masih bekerja Tuhan. Lindungi mereka. Berikan kekuatan, kesehatan. Dan kami percaya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Jauhkan kami dari sakit penyakit Tuhan. Jauhkan kami daripada COVID. Berkati hidup kami, berkati lumbung-lumbung kami. Isi penuh sampai berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyi lagu Kepada Allah Beri Puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, kuasa dan berkasihan. Amin. Mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus itulah yang memberkati kita, memberikan kesehatan, menjauhkan kita dari sakit penyakit, melindungi kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita saat teduh sejenak.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Mari berikan salam kiri kanan kita bersama keluarga. Kita mengatakan Tuhan Yesus baik. Shalom.